Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-103 12 Juli 2023 dengan topik Yesus bunuh diri. Yesus bunuh diri. Di medsos ada seorang wanita muslim dengan teman prianya yang juga muslim menista Yesus Kristus bahwa karena pengikut Yesus telah berbuat dosa, lalu Yesus bunuh diri. Seharusnya sebagai orang yang menyembah kepada Allah, tanda kutip, tentunya mereka menghormati umat beragama lain. Jika melihat Yesus Kristus disalib, melihat dia dipatung, itu di gambar-gambar Yesus disalib. Jika melihat Yesus Kristus disalib, lalu di dalam hati bertanya-tanya, kok aneh ya, Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen mau mati bagi para pengikutnya. Kok aneh? Ya kalau terheran-heran, bertanyalah baik-baik kepada kami umat Kristen, biar lewat YouTube atau lewat apa sajalah, Facebook, harus menempatkan sikap yang demikian. Bertanyalah baik-baik, karena kita ini sedang baku baik. Mengapa sih Yesus Kristus mati menebus dosa para pengikutnya? Tanya begitu. Masa kalian lupa perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia, yang saya yakin ada juga perintah ini di dalam agama Islam. Sama seperti jika kami memperhatikan umat Islam melaksanakan ibadah haji, dan kami bertanya-tanya di dalam hati, kok ada ritual yang menurut kami adalah ritual yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, yaitu iblis kok dilempar batu. Bukan dilempar, dilempari. Jadi batunya kecil-kecil banyak. Lah iblis atau setan itu kan makhluk roh, pasti tidak akan kena jika dilempar benda materi, yaitu batu. Walaupun dinuklir sekalipun tidak kena. Nah, tetapi sikap kami umat Kristen, karena disuruh mengasihi orang lain, sesama manusia, maka kami mengasihi umat Islam. Sebenarnya kami umat Kristen punya hak bertanya, wahai saudaraku umat Islam, bagaimana sih maksud ibadah lempar batu itu? Lempar batu tanda kutip. Selanjutnya umat Islam berkewajiban menjawab pertanyaan itu di dalam suasana saling menghormati dan saling mengasihi di antara sesama manusia. Faktanya sampai sekarang belum pernah terjadi pihak umat Kristen berani bertanya akan hal ini di medsos. Karena kami tahu apa akibatnya jika kami menanyakan pertanyaan ini. Selain kemungkinan akan dianggap, tanda kutip, penistaan agama. Dan selanjutnya juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi anarkis. Mengapa umat Islam tidak menjelaskan saja apa maksud ritual itu? Mengapa harus marah? Sudahlah, biar saja. Kami umat Kristen mengasihi umat Islam. Demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan agar kami mengasihi orang yang memusuhi kami. Matius 5:44. Kita kembali ke topik bahasan kita. Yesus bunuh diri. Karena pengikut Yesus berbuat dosa, lalu Yesus bunuh diri. Ini kata saudara-saudari kita dari umat Islam. Ini tidak enak kan?
Mereka ngarang sendiri satu kalimat yang begitu, tapi sebetulnya harus tanya, bagaimana sih? Jika saudari dan saudara umat Islam itu bertanya, tentunya tidak melanggar prinsip hukum Allah. Allah itu hidup. Yesus itu kok mati disalib demi para pengikutnya ya? Bertanya, boleh. Apa dia bunuh diri karena frustasi? Atau bagaimana ya? Ya itu bertanya. Boleh. Tetapi mereka bukan bertanya, melainkan mengolok-olok. Apakah memang agama Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama manusia? Ya saya nggak tahu. Silakan orang Islam yang menjawab. Matius 12:36. Tetapi aku, Yesus Kristus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hari penghakiman ada. Siapa jadi hakim? Yesus. Penistaan ini harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Matius 12:37 lanjutnya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Artinya, dengan mengolok-olok demikian mereka telah menista Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan hakim yang menghakimi di akhirat kelak. Di akhirat, Yesus. Mereka akan dihukum di neraka, sebab yang dihujat adalah Anak Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk diri para penghujat ini dijadikan oleh Yesus Kristus di dalam rahim ibunya. Tapi kan mereka nggak ngerti. Dia bilang, oh ya karena mamaku tidur dengan bapakku. Kalau nggak dijadikan nggak jadi itu. Berani bilang begitu. Karena bapakku tidur dengan mamaku terus beranak. Berani bilang gitu. Coba bilang gitu. Nanti kan nggak jadi anak. Sampai kapanpun nggak jadi anak. Kan banyak orang nggak punya anak. Padahal suaminya gagah, istrinya sehat. Bisa jadi di dalam perjalanan hidup para penghujat ini atau keluarganya mengalami frustrasi lalu bunuh diri. Saya katakan bisa jadi. Sebab sudah banyak itu WhatsApp dikirimkan. Orang bule bikin dagelan. Ya bahasa Inggris. Bule perempuan. Nama Yesus dibikin jadi dagelan. Cek. Di dalam beberapa 1-2 menit kemudian dia berdiri, cek, ambruk. Memangnya ambruk sendiri, orang muda itu. Kalau di Alkitab dikatakan, ditampar oleh malaikat Allah. Dan sudah banyak yang mati karena itu. Bisa jadi di dalam perjalanan hidup, para penghujat ini atau keluarganya mengalami frustrasi lalu bunuh diri. Bisa. Sesuai dengan ayat firman Tuhan di Amsal Sulaiman 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, mengucapkannya, akan memakan buahnya. Ulangi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, suka ngomong, akan memakan buahnya. Apalagi perkataan ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Bagi kami sih tidak masalah. Karena Yesus Kristus bisa membela dirinya sendiri. Bukan agama. Ya. Kalau ada sebuah agama lalu diolok-olok begini lalu marah pengikutnya. Karena sebuah agama. Tentu harus diperjuangkan. Lah orang Kristen ini bukan beragama. Bertuhan. Tuhan dari sorga tidak berdaging. Yesus Kristus sang pencipta firman yang menjadi manusia melalui perutnya, rahimnya Santa Maria dikandung dan dilahirkan, kemudian jadi orang. Kemudian disalibkan, menggantikan hukuman umat manusia, menebus dosa manusia, kemudian dikubur, hari ketiga bangkit,
40 hari jalan-jalan di atas muka bumi, kemudian naik ke sorga. Itu tugasnya. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh perkataan. Kalau perkataan kita positif, barang siapa suka mengucapkan kata-kata sia-sia, dia akan mengalami hal yang buruk. Aduh, sial. Tidak lama sial betul itu. Sebaliknya, jika dia berkata-kata yang baik dan positif, dia akan mengalami hal yang baik pula. Jadi kalau tanya tidak apa-apa. Kalau tanya tidak melanggar hukum Allah ini. Tidak tertulis. Ini saya mendengar kesaksian orang di WhatsApp yang dikirimkan. Ada anak-anak muda mau piknik keluar kota. Ini anak perempuan duduk di muka, yang setir laki. Mamanya kasih selamat jalan ya. Ingatlah ya Yesus ya. Ajak serta. Oh, Yesus ada di belakang, di bagasi. Tidak ada tempat di sini. Ada di bagasi, di belakang. Anak perempuan itu berkata begitu. Tidak lama mereka keluar kota, tabrakan. Dia mati semua. Ini mamanya yang cerita. Telur di belakang, telur ayam, tidak ada yang pecah satupun di bagasi. Barang-barang di bagasi utuh semuanya. Nah, Yesus hidup. Dan tidak bisa kita mau main-main dengan beliau. Tidak bisa, karena beliau maha kudus. Beliau yang menjadikan kita. Tapi beliau juga Allah yang maha pengasih penyayang. Sehingga beliau turun ke bumi. Menggantikan hukuman umat manusia. Kayu salib. Bukan bunuh diri. Memangnya bukan orang berdosa para menghujat ini. Semua orang Islam juga berdosa. Orang berdosa, semua orang berdosa. Yesus Kristus menebus, membayari dosa itu, hukuman dosa dibayari. Hukumannya, posisi umat manusia digantikan oleh beliau di atas kayu salib. Kata-kata sia-sia juga harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bagaimanapun juga kami orang Kristen tetap berkewajiban menanggapi penistaan ini dengan kasih dan menjelaskan apa arti pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ini kalau tidak ngerti tanyalah, jangan menghina-hina begitu. Kalau kami diberi kesempatan, saya misalnya diberi kesempatan untuk berbuat sebaliknya terhadap orang Islam, asal Bareskrim bilang, ya, tidak ada apa-apa, silakan. Disaksikan Bareskrim, tidak akan tahan orang Islam. Saya akan teliti satu-satu. Saya akan ceritakan ini apa. Kok muter-muter-muter? Tidak enak kan? Tidak, orang Kristen tidak ada yang berkata gitu. Karena Tuhan Yesus pesan, kasihilah musuhmu. Bukan musuh negara, orang yang membenci kita. Kenapa orang membenci Yesus? Dari sononya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, memang sudah dari sononya. Tapi sebetulnya ada alasannya. Karena dua kubu kan. Kubu Allah dan satunya kubu musuhnya Allah. Siapa itu? Ya iblis. Iblis membenci aku. Sudah di kitab Mazmur apa sudah ditulis. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar. Untuk orang yang benar, tidak ada orang mau mati. Tidak mudah. Nah, tidak ada lah orang. Karena orang ini misalnya Pak Bagio orang benar, terus mau dieksekusi mati, tidak ada orang mau belai saya, tidak ada. Tidak ada. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar. Akhirnya tidak ada.
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang berani mati. Orang baik berarti orang yang pernah memberikan apa-apa sehingga orang ini harus berutang kebaikan. Mungkin dia, ya udah, saya gantikan dia. Berani. Mungkin. Ini, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Ayat 8, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita ini semua orang, bukan orang Kristen. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sukar dimengerti oleh orang yang tidak betul-betul mendalami. Coba tahu direnungkan, saya juga ini berpuluh tahun barangkali baru begini ya. Dan harus dibaca ulang-ulang. Allah menunjukkan kasih-Nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada umat manusia, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Mati untuk kita, bukan mati bunuh diri. Untuk mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Supaya kita tidak usah menjalani kematian di neraka. Mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati bagi kita. Coba direnungkan. Tidak ada orang. Sudah ditulis. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya beliau. Jadi ini yang dihina bukan manusia. Bukan. Kasih-Nya Allah. Allah dihina-hina. Pemberian Allah, anugerah, keselamatan kekal. Dihina. Yesus bunuh diri karena frustrasi. Semoga Tuhan berbicaralah kepada dia, kepada mereka ini. Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan umat manusia dihukum. Itu bukan bunuh diri. Adalah merupakan wujud kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Tentunya termasuk mereka yang menista ini. Jadi kata-kata mereka itu telah menista kasih Allah. Pemberian Allah, anugerah. Kenapa sih Allah menganugerahkan? Karena Allah Maha Kudus. Itu Allah yang sejati. Itu Maha Kudus. Dosa harus hukum. Tidak bisa mencuri jarum. Udahlah mencuri jarum, nggak apa-apa. Oh tidak. Mencuri jarum sepotong jarum saja. Mencuri harus dihukum. Dosa dihukum. Orang berdosa diselamatkan. Dengan cara bagaimana? Dosa ini dihukum. Tapi dihukum di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. Ini kan kurban. Setan juga niru loh. Setan juga niru. Itu ritual-ritual itu. Ada korban. Mesti sembelih kambing. Laki. Pedus lanang. Domba jantan. Yang paling bagus. Kurban. Baru bisa kontak dengan iblis. Jantan dewasa tidak bercacat. Yang paling bagus di antara semua kambing atau domba yang dijual. 3 cirinya. Ciri apa itu? Ya domba Paskah. Itu kan niru. Nah, coba potong. Nah, itu untuk ritual-ritual demikian. Itu kan untuk berkontak dengan iblis. Ayo coba. Bagaimana? Ini ada cilaka yang mau menimpa kami. Dimana siapa yang bilang? Tukang ramal. Pergi ke sana. Nah, ini saya minta ini ditolak. Oh ya. Nah sudah.
Mana kambingnya jantan ini? Wah, ini paling bagus ini. Dibaca-bacai, dipotong. Tidak jadi. Cilakanya tolak bala. Itu di Makassar. Ya kalau di lain-lain seluruh dunia orang bule juga pakai begitu, lebih hebat lagi. Itu kan. Nah, jadi Yesus Kristus bukan bunuh diri, kasihan. Yesus Kristus itu menyerahkan diri, aku menyerahkan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan umat manusia dihukum. Ini menggantikan korban. Korban itu artinya tidak bersalah dijadikan salah. Itu arti korban. Adalah merupakan wujud kasih Allah. Jadi manusia tidak bisa menghampiri tahta Allah, pribadi Allah. Tidak mungkin. Allah itu Allah yang menghanguskan, Maha Kudus. Kalau tidak Maha Kudus, ya itu bukan Allah sejati. Berdasarkan ayat ini. Saya tidak mencela agama lain atau siapa, tidak. Berdasarkan ayat ini. Allah yang sejati, ya dia orang Kristen. Karena saya orang Kristen, pasti Allah orang Kristen. Allah yang sejati itu menghukum dosa. Maha Kudus. Tidak bisa minta ampun. Oh tidak. Hukum dosa. Setelah hukumannya dijatuhkan, Matius 5:18. Hukumannya dijalani, baru ada pengampunan. Loh, kalau dihukum hukumannya dijalani, kan berarti bukan tidak diampuni, tidak. Hukumannya dijalani oleh Yesus Kristus sehingga manusia tidak dihukum, bukan diampuni, tidak dihukum. Itu di Yohanes 8. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu Yesus Kristus tidak mengampuni, tidak menghukum. Tidak menghukum karena apa? Ya karena beliau yang menggantikan. Perempuan ini berbuat zina, beliau dianggap berbuat zina. Itu Yohanes 8. Peristiwa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Bukan Yesus mengampuni, tidak. Baca Matius 5:17. Aku datang bukan untuk mengampuni dosa. Aku datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat. Baca Roma 8 ayat 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Ya itu. Anaknya sendiri diutus. Sus, turun ya. Masuk perutnya Santa Maria. Itu ilustrasi. Tapi berdasarkan kebenaran loh. Saya tidak main-main. Turun, masuk. Lalu malaikat Gabriel menyampaikan sabda Allah ini kepada Santa Maria. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan seterusnya. Ini jadi korban. Bukan bunuh diri. Kalau tidak mengerti, tanyalah. Supaya tidak bersalahan. Dan sekarang kalau sudah terlontar, cabut bisa. Minta ampun, menyesal. Dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang dulu, yang menghanguskan Nadab dan Abihu, Harun, Musa punya kakak namanya Harun. Itu punya anak Nadab dan Abihu. Imam, tugasnya adalah membawa perbaraan. Kalau orang Jawa bilang anglo, perbaraan. Taruh arang, kemudian ditaruh ukupan, yaitu dupanya. Arangnya ini harus diambil dari mezbah utama. Nah, di dalam rumah Allah itu ada api menyala terus, begitu. Taruh situ, kemudian dibubui ukupan, wangi-wangian, dupa. Nadab dan Abihu punya inisiatif. Nah, saya mau ceritakan bagaimana kekudusan Allah itu. Tidak bisa main-main, saudara. Allah itu tidak berubah. Tidak berubah.
Ini dua orang ini, Nadab dan Abihu, kemudian punya inisiatif. Udahlah, nggak usah masuk ke situ deh. Ini perkataan saya sendiri, nggak ada tulisannya, nggak ada. Pokoknya mengambil api asing di Alkitab. Ditulis begitu. Tapi saya pikir gimana api asing ya? Paling-paling di dapurnya ibunya. Mak, saya ambil Mak. Arangnya ya. Ya ambil. Diambil, ditaruh di anggelonya tadi. Baru dia masuk, ambil pedupaannya, dia masuk rumah Allah, dibubukkan. Cek! Api dari surga menyambar. Nadab dan Abihu mati di dalam rumah Allah. Karena melanggar itu. Lah, api dari mezbah utama dengan api yang di luar mezbah, ditulis itu api asing. Kalau menurut saya api dapurnya mamanya, ibunya. Karena tidak ada nyala api yang terus-terus nyala. Kecuali di dapur. Kalau menurut saya, karena dulu tidak ada LPG. Tidak ada LPG. Mati, hangus. Kan beda tipis Tuhan. Apa bedanya? Harun marah. Tapi Musa tegur, jangan marah. Itulah Allah Maha Kudus. Tidak bisa sekarang main-main. Tidak bisa. Allah itu Allah yang hidup. Sampai di mana ini? Tetapi mereka bukan bertanya, melainkan mengolok-olok apakah memang agama Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama manusia. Saya nggak tahu ya. Saya yakin ada. Tetapi aku, Yesus Kristus berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nanti, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Oh tidak, Allah memberi kesempatan. Kalau sekarang seperti Nadab Abihu, langsung mati. Penistaan ini harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh perkataan. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, Roma 5 ayat 7, sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mati. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Jadi walaupun Allah itu Allah yang menghanguskan, Nadab dan Abihu kan mati hangus. Tapi beliau kasih, mencarikan jalan supaya umat manusia bisa datang kepada beliau. Bukan beliau datang kepada umat manusia. Ya, prakteknya memang Allah mengutus Yesus Kristus turun ke bumi mencari manusia. Tapi itu usaha Allah Bapa untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Kalau orang berdosa tidak bisa, saudara. Orang berkondisi dosa tidak bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus, yang menghanguskan itu. Lah itu aja Nadab dan Abihu saya paling tidak terima itu dari dulu, sudah berapa puluh tahun. Kenapa sedikit sekali Allah? Kan sedikit, sama dengan Harun bapaknya. Tidak mau, dia marah. Tapi tidak bisa, Allah Maha Kudus. Tidak boleh kita main-main dengan perkataan begitu, tidak boleh. Kalau nggak tahu tanya, kenapa ya? Seperti orang Kristen tidak pernah terjadi pertanyakan tentang agama Islam. Kalau diizinkan tidak akan tahan. Itu seperti ada tokoh yang inisialnya ES. Itu mengukur agama Kristen dengan ukuran agama Islam. Ya salah dong. Kalau kami mengukur agama Islam dengan mata diteropong dari agama Kristen, tidak laku agama Islam di negeri Pancasila ini, tidak mungkin. Jadi tidak boleh kita meneropong agama orang lain pakai agama kita. Tidak boleh, itu salah. Agamanya biarlah kita mengasihi. Beda nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita, orang kan melihat bagaimana sih orang Kristen ini. Tidak ada yang melawat.
Tidak ada yang melawan kalau Kristen yang sungguh-sungguh loh. Karena Matius 5:44 mengatakan, ada tertulis, kasihlah sesamamu manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, kalau kasih sesama manusia kan sudah bagus. Sudah bagus. Tapi Yesus tidak mau. Tuhan Yesus bilang, kasihlah bukan sesamamu manusia, kasihlah musuhmu. Itu dia. Maka itu tidak ada yang melawan. Dia apa-apain ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Itulah. Tapi lama-lama ada orang yang melek. Tuh, kok Kristen gitu ya? Ya itu kesaksian lewat perbuatan kita. Yesus Kristus mati di salib menggantikan umat manusia dihukum, adalah merupakan wujud kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Kita semua orang berdosa, tentunya termasuk mereka yang menista. Jadi kata-kata mereka itu telah menista kasih Allah yang merencanakan keselamatan untuk umat manusia. Ada orang gila ya, di tetangga saya sini, di sebuah jalan. Biar dikasih 100.000, tidak mau. Saya tidak mau menerima itu. Saya tidak mau menerima itu. Orang-orang di pinggir jalan semua saya, Pak, awas dipukul loh Pak. Mengingatkan saya. Awas. Lah ini ya sama dengan ini. Sama dengan ini. Kasih Allah itu keselamatan kekal. Bukan terlalu jauh kalau dibilang keselamatan kekal. Kita enggak dihukum. Kita mestinya dihukum di neraka, pasti masuk neraka. Menjadi kita pasti masuk surga. Itu kasih Allah. Yaitu dengan korban ini. Sebab hukuman Allah itu harus dijalankan atas dosa. Tapi bukan orangnya yang dihukum, melainkan Yesus Kristus. Kurban. Allah merencanakan umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka. Luput. Manusia harus dihukum. Tapi diluputkan. Dengan ini. Mengutus Yesus Kristus. Ya Yesus kan itu hanya utusan Allah. Ya diutus untuk apa? Untuk mati. Mati disembelih sebagai domba jantan yang tidak bercacat. Roma 8 ayat 3-4. Yesus Kristus mati di kayu salib selaku anak Allah di dalam daging. Anak Allah tidak berdaging, diutus di dalam daging. Bagaimana caranya? Yaitu apa? Diutus, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Besar, itu dieksekusi, menggantikan. Termasuk ini si penista. Mungkin mereka tidak tahu ya. Kalau mereka tidak tahu, ya enggak usah menista begitu. Tanyalah, kok aneh ya, juru selamat kok ya telanjang lah musinya. Telanjang lah, tangannya dipaku, bambunya ditobak, si mahkota duri, badannya dicambuk-cambuk. Tentara Romawi dedel-duel, hancur lebur. Kok menyelamatkan? Kalau enggak ngerti tanya. Itu yang cocok. Yesus Kristus mati di kayu salib selaku anak Allah di dalam daging. Dulu tidak berdaging. Mati di salib bagi semua orang, menggantikan dihukum. Yesus Kristus menggantikan umat manusia dihukum, bukan mengampuni. Kalau dibilang mengampuni, maka tidak terjawablah mengapa Yesus Kristus, yaitu tergantung di atas kayu salib, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana menjadi juru selamatnya orang Kristen? Tidak bisa menjawab karena Yesus Kristus itu mengampuni. Mengampuni kok tergantung mati? Bukan. Salah itu mengampuni. Bukan mengampuni. Menggantikan hukuman. Siapa yang bilang? Matius 5:17. Yohanes 3:16-17. Roma 8 ayat 3-4. Menggantikan.
akibat dosa-dosa semua orang, bukan bagi orang Kristen saja. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Isi dunia ya orang, ya bukan hewan, bukan. Ada bilang itu kan kalau isi dunia termasuk bulan, bintang dan semua. Bukan itu, kamu memang rencanakan tidak percaya. Rencanakan bagaimana, carilah kepercayaan supaya bisa percaya dan selamat. Jadi bukan bagi orang Kristen saja. Supaya apa? Yesus Kristus menggantikan. Supaya semua orang tidak dihukum. Iya, kalau dia mau digantikan. Kalau mau digantikan ya tidak dihukum. Tidak usah. Yesus, nggak usah gantikan saya. Tidak usah. Saya jalani sendiri. Ya jalanilah. Memangnya Kristen membutuhkan kau? Tidak. Kau yang membutuhkan keselamatan. Kau yang membutuhkan Yesus. Yesus tidak perlu kau. Yohanes 3, 16, 17. Yesus Kristus mati di kayu salib selaku hakim yang menggantikan si terhukum. Tadi anak Allah di dalam daging menggantikan hukuman umat manusia. Yohanes 3, 16, 17. Yesus Kristus mati di kayu salib selaku hakim yang menggantikan si terhukum, yaitu umat manusia. Saya tidak bacakan semua ayatnya, nanti terlalu panjang, ini sudah 35 menit. Agar umat manusia luput dari hukuman Allah. Hukuman Allah itu pasti. Tapi dengan adanya ini Yesus sang hakim menggantikan si terhukum, manusia kemudian luput dari hukuman itu karena digantikan oleh sang hakim sendiri. Baca sendiri aja Yohanes 3, 16, 17. Agar umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka. Kelak Yesus Kristus akan datang kedua kalinya selaku hakim yang menghakimi. Hakim yang menghakimi ya hitam atau putih toh. Salah atau tidak salah, berdosa atau tidak berdosa. Kalau berdosa, neraka. Tidak berdosa, ya masuk surga. Kan gampang. Datang kedua kalinya selaku hakim yang menghakimi, menjebloskan ke neraka orang-orang yang tidak mau digantikan hukumannya. Kok aneh ya? Karena apa? 2 Korintus 4 ayat 4. Karena pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Nah, ini harus orang Kristen harus sungguh-sungguh mendoakan orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Hindu India, Hindu Bali, ateis, animis, komunis, yang tidak percaya Tuhan. Ini kan semuanya akan dijebloskan. Saya nggak ngerti ya. Kita mendukung di dalam doa supaya ya dijamah Roh Kudus. Matius 5, 17. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan membunuh diri, bukan, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Supaya hukum Taurat tidak berkuasa menuntut umat manusia untuk dihukum. Hukum Taurat itu, kalau orang ya melanggar, mesti dihukum satu macam, neraka. Yesus menggenapi tuntutan hukum. Ya, menggantikan sama bunyinya supaya hukum Taurat tidak berkuasa menuntut umat manusia untuk dihukum akibat dosa-dosa mereka. Tentu saja kalau orang itu mau diselamatkan. Matius 26 ayat 28. Ini sabdanya Tuhan Yesus sendiri. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan orang Kristen saja, bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi bukan bagi orang Kristen saja. Yesus Kristus menumpahkan darahnya yang kudus di atas kayu salib dengan tujuan agar dosa-dosa umat manusia diampuni. Sama, beliau menggantikan. Darahnya membayari, menebus, membayari. Termasuk dosa-dosa para pemuja Yesus Kristus ini jika mereka menyesal dan bertobat. Yohanes 10, 18. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, Yesus, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus Kristus memberikan nyawa
Bukan bunuh diri kan nggak mau menyerahkan nyawa, bukan. Dia orang frustasi, dia melakukan dosa pembunuhan. Tapi bukan orang lain yang dibunuh, dirinya sendiri. Itu namanya bunuh diri. Yesus Kristus tidak bunuh diri. Yesus Kristus menyerahkan nyawa sebagai tebusan. Tidak seorang pun mengambilnya, nyawaku daripadaku. Jadi Yesus tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Diambil nyawanya tidak bisa. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi bukan bunuh diri kan melakukan dosa pembunuhan. Ini para penista nggak bisa begitu. Ya, kami mengasihi kalian ya. Bertobatlah. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ada yang tanya di komentar saya, di komentar video saya yang lalu, bagaimana Yesus mati, terus siapa yang membangkitkan? Memang ada ayat mengatakan Bapa yang membangkitkan. Tapi dari ayat sini dikatakan, aku berkuasa memberikan nyawaku, mati. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi sini aktif. Kau Bapak tadi bilang Bapak yang membangkitkan. Sekarang bilang Yesus. Ya Bapak dan Yesus sama. Bagaimana bisa sama? Nggak tahu. Pokoknya aku percaya Yesus Kristus menggantikan dosaku. Selamat. Mengenai Bapak dan Yesus dan satu. Nanti saya lihat nanti pada waktu saya masuk surga. Saya kira itu sikap yang paling bijaksana. Tidak mungkin orang bisa mencerna itu. Nggak usah lah. Kalau orang mau selamat, terima saja. Seperti kita menerima matahari. Matahari itu diucapkan satu kecap saja. Jadilah benda penerang. Yang besar untuk menerangi hari, yang kecil untuk menerangi malam, matahari dan bulan. Itu cuma satu kecap diucapkan. Tidak ada orang satu manusia yang pernah menyelidiki. Jangankan menyelidiki, lihat gini aja tidak akan tahan. 5 menit saja pasti buta. Bagaimana Allah yang bersabda satu kecap menjadikan benda yang luar biasa tak terselidiki. Itu kita mau selidiki. Orang Makassar bilang tak liwat-liwat terlewatan, kelebet, sampian, kelewat, keliru. Nggak usah, terima saja. Saya tidak tahu kalau saya mengatakan setelah abad ke-7 baru timbul ini, protes ini. Nah, sampai sekarang ada yang mengikuti itu, tidak tahu saya. Nanti dibilang menista agama, nggak mau saya. Yohanes 3 16-17. Yesus Kristus mati di kayu salib selaku hakim yang menggantikan si terhukum. Kita semua terhukum. Beliau hakimnya menggantikan si terhukum, yaitu umat manusia, agar umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka. Lah kalau sekarang sesama manusia mau menggantikan, tidak layak, tidak memenuhi syarat, karena semua manusia berbuat dosa. Kalau hakimnya menggantikan, boleh saja. Beliau yang menentukan. Tidak ada manusia melakukan. Memang tidak ada manusia memiliki kasih yang demikian. Inilah karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Ini namanya kasih Allah. Bagaimana? Mengutus anaknya yang seorang hakim itu untuk menggantikan hukuman kita yang posisinya adalah si terhukum. Matius 5:17, Yesus Kristus mati di kayu salib, bukan bunuh diri, menggenapi tuntutan hukum Taurat, supaya hukum Taurat tidak berkuasa menuntut umat manusia. Hukum Taurat tidak bisa dipakai oleh hakimnya, ya beliau sendiri. Apa salah kalau saya katakan, Yesus tidak berkuasa menghukum saya? Salah nggak? Sedangkan Yesus Kristus tidak berkuasa menghukum saya. Apalagi kau orang berdosa. Kau menuduh saya sini itu.
Saya nggak salah. Dasarnya apa? Roma 8 ayat 1. Bukan ngomong sembarangan. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu kan berarti Yesus tidak berkuasa. Tidak penghukuman, yang menghukum kan Yesus Kristus. Nggak salah dong. Apakah Anda orang berdosa? Iya, ini salah. Bukan. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, kita bukan orang berdosa. Kita orang kudus, sama seperti Allah. Kudusnya. Siapa yang menguduskan? Darahnya Tuhan Yesus. Ya kalau ada yang bilang saya menyesatkan, ya tolong telepon saya lah. Matius 26:28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukan bagi orang Kristen saja. Yesus Kristus menumpahkan darahnya yang kudus di kayu salib dengan tujuan agar dosa-dosa umat manusia diampuni. Ini sesama dengan Matius 5:18. Hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi apanya? Hukumannya. Hukumannya dieksekusi, terjadi pengampunannya. Matius 5:18. Tolonglah, saya dibantulah kalau salah. Tidak salah. Termasuk dosa-dosa para penghujat Yesus Kristus ini. Jika mereka menyesal. Kalau tidak merasa dan bertobat, ya tidak diampuni. Jelas. Hukum Allah ini jalan. Mesti bertanggung jawab. Kalau saya sekarang aja gemetar, saya habis bentak istriku, Mbak berani. Saya tampar mulutku, baru saya jongkok di muka istriku. Tidak lagi. Perkara lagi nanti, ya itu saya berusaha. Bergumul sampai mencucurkan darah. Melawan dosa. Itu istilahnya. Perkara kita jatuh lagi, Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan. 7 kali 1 hari. Petrus protes, 7 kali ya Tuhan. Bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Atau 7 kali 70 kali. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dosa yang paling itu mulut ini. Dosa yang paling sering dilakukan. Jadi tidak usah khawatir. Tapi kita bergumul terus-terus itu. Tidak. Mengenai keprocut, tapetro, slip of the tongue. Kepleset, ya minta ampun lagi. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Kita dicobai, ya seringkali berbuat dosa, tapi ya, kita berumul. Jadi menumpahkan darahnya yang kudus di kayu salib, Yesus itu bukan bunuh diri, dengan tujuan agar dosa-dosa umat manusia diampuni. Termasuk dosa-dosa para penghujat Yesus Kristus ini jika mereka menyesal dan minta ampun, bertobat. Yohanes 10:18. Tidak seorang pun mengambilnya nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus Kristus menyerahkan nyawa menurut kehendak beliau. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Di mana? Di kuburan. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi beliau tergantung di atas kayu salib, bukan nggak bisa turun. Beliau itu sedang bertugas. Apa? Ya ini tadi, menyerahkan nyawa. Yesus Kristus mati di kayu salib atas kehendaknya sendiri, bukan bunuh diri, melainkan menyerahkan nyawa, menggenapi tuntutan hukum Taurat, menggantikan umat manusia, agar umat manusia tidak dihukum, sebab hukumannya sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib atas kehendaknya sendiri, bukan untuk bunuh diri. Mana ada orang bunuh diri bisa mengambil nyawanya kembali dan bangkit kembali. Bunuh diri terus ini hidup lagi. Tidak ada. Saya detailkan supaya punah itu ide itu bunuh diri. Nanti ada orang yang lemah iman, oh Yesus bunuh diri ya. Bunuh diri itu dosa.
membunuh, tapi bukan orang lain, dirinya sendiri. Atau dia loncat dari lantai 10 gedung bertingkat. 1 Korintus 5:17, Yesus mati di kayu salib tepat pada hari Paskah. Matius 26 ayat 2. Tepat 2 hari lagi akan datang hari Paskah. Anak manusia akan disalibkan. Itu. Jadi 2 hari sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahu, nanti pada hari Paskah aku disalib. Beliau domba Paskah. Beliau bertindak selaku domba Paskah. Apa itu domba Paskah? Yang disembelih untuk menyucikan hati nurani kita. Dulu waktu keluar dari tanah Mesir, orang Israel itu menyembelih domba Paskah. Ini terjadi Paskah yang pertama. Darahnya itu menguduskan jasmani. Ini darahnya Yesus Kristus menyucikan hati nurani sampai tidak kepingin berbuat dosa. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Saya tidak berani bicara dari otakku dan memang tidak layak. Semua ada ayatnya. Kalau salah, tolong ditelepon lah. Allah Maha Kudus tidak menerima ibadah orang berdosa. Walau berapa kali pun dia beribadah dalam sehari. Sebab menurut hukum Taurat, tanpa penumpahan darah yang kudus, dosa tidak bisa diampuni. Kalau ada Allah yang mengampuni dosa secara langsung, ini kesimpulan dari ayat ini, maka dia bukan Allah, tanda kutip, yang sejati. Kuampuni kau, bukan Allah yang sejati. Ini berdasar ini nih. Allah sejati menghukum dosa, tetapi menyelamatkan orang berdosa dengan menggantikan hukuman orang berdosa, menggantikan posisi orang berdosa dihukum. Saya ulangi, Matius 26:28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidak langsung. Pengampunan diberikan setelah ada kurban. Masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang lain, tetapi saya rasa cukuplah itu saja tanggapan atas penistaan terhadap Tuhan Yesus. Yesus bunuh diri. Kami tidak sedang membela Tuhan Yesus Kristus, karena beliau saat ini hidup di sorga. Beliau bisa membela kemuliaannya beliau sendiri. Tuhan Yesus hidup di sorga dan sanggup jalan-jalan, tanda kutip, mengunjungi ribuan orang dari agama tertentu, sehingga membuat mereka yang dikunjungi itu meninggalkan agamanya dan mengikut Tuhan Yesus yang hidup. Orang menyebut mereka yang mengikuti Yesus itu disebut murtadin. Saran saya kepada para penista agar mereka menyesal dan mencabut hujatan mereka di medsos, sehingga Allah mengampuni dosa mereka di dunia ini sampai di hari penghakiman kelak. Jikalau mereka tidak mau, ya risikonya tanggunglah sendiri. Saran saya berikutnya adalah, jika kalian sudah berketetapan hati tidak mau percaya Tuhan Yesus, buang saja Yesus Kristus. Buang saja. Lupakan beliau. Biarlah Tuhan Yesus bersama saya dan kami sekalian yang mau menerima beliau sebagai juru selamat kami. Tidak usah kalian nongol-nongol lagi di YouTube bicara soal Yesus Kristus. Tidak usah. Lupakan saja. Supaya kami tidak mengenali kalian sebagai para penyesat. Kami mengasihi kalian. Tapi kalian kalau begitu tidak usah muncul lagi. Itu kan namanya menyesatkan. Orang yang imannya lemah sesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu Allah, Tuhan. Allahnya adalah Bapa, Allah Anak. Nggak tahu saya tidak bisa terangkan itu. Tapi bukan berarti bahwa Allah Bapa dan Allah Anak tidak satu. Karena ketidakmengertian saya. Bukan. Saya tunda nanti. Kalau saya sampai di surga baru lihat. Oh gini ya.
Kalau tidak mau, tidak apa-apa, tidak usah. Biar saya nikmati surga yang permai, kekal selama-lamanya. Itu adalah si penyesat dan antikris. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Demikian bahasan kita tentang ucapan Yesus bunuh diri. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati, tekanlah subscribe dan tanda bel, like dan jempol ke atas, dan berkomentar tentang isi khotbah ini. Jangan yang lain, jangan isi komentar dengan yang lain-lain, jangan. Kalau mau tanya boleh. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Saya tunggu dengan cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati.